Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Syarpiana, NPM 25311108 dari kelas SI 25DX, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, atau terpuji. Ini mencerminkan tujuan zakat untuk membersihkan harta, menumbuhkan keberkahan, dan membawa kebaikan bagi diri serta masyarakat. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut mustahik. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, lebih dalam bagaimana zakat menjadi instrumen pemberdayaan dan keadilan. Jenis-jenis zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, masing-masing dengan ketentuan dan waktu penunaian yang berbeda. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu zakat jiwa yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Tujuannya adalah menyucikan diri setelah berpuasa dan berbagi kebahagiaan dengan fakir miskin pada hari raya. Besaran zakat fitrah setara dengan 2,5 kg makanan pokok seperti beras, gandum, kurma, dan lain-lain per jiwa. Waktu yang dimulai sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat tertentu atau nisab dan haul. Tujuannya adalah membersihkan harta dan mendorong pemerataan ekonomi. Contoh hartanya seperti emas, perak, uang, hasil perdagangan, pertanian, peternakan, profesi, dan aset lainnya. Syarat mencapai nisab yaitu atau batas maksimal dan haul kepemilikan selama 1 tahun. Perhitungan zakat mal, perak, emas, perdagangan, dan profesi. Emas dan perak. Nisab emas sama dengan 85 gram emas murni, sedangkan nisab perak 595 gram perak murni. Kadar zat sebesar 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki setelah mencapai nisab dan haul. Sedangkan hasil perdagangan nisab sebesar 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5% dari total modal usaha atau keuntungan setelah dikurangi utang dan pengeluaran setelah mencapai nisab dan haul. Sedangkan zakat profesi nisabnya sebesar 85 gram emas dari penghasilan bersih atau setelah dikurangi kebutuhan pokok dan cicilan wajib dalam 1 tahun atau dianalogikan per bulan. Kadar zatnya sebesar 2,5% dari penghasilan kotor atau bersih. Yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik seperti orang fakir. Dalam Islam, penerima zakat atau mustahik telah ditetapkan secara jelas dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Miskin, orang yang memiliki harta atau penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, rikob, yaitu memerdekakan budak atau saat ini relevan untuk pembebasan dari perbudakan modern. Yang keempat, amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang kelima, ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang dibenarkan syariat. Yang keenam, mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam untuk menguatkan imannya. Yang ketujuh, fisabilah, orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dakwah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir, gorem, yaitu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dan tidak mampu melunasinya. Adapun manfaat zakat.
Zakat memiliki dampak positif yang luas, tidak hanya bagi individu yang menunaikan dan menerimanya, tetapi juga bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama, bagi individu muzaki, yaitu penyucian harta seperti membersihkan harta dari orang lain. Yang kedua, menyucikan jiwa. Yang ketiga, keberkahan dan pertumbuhan, yaitu keyakinan bahwa harta akan bertambah dan berkah. Yang keempat, ketenangan hati, seperti merasa tenang dan karena telah menjalankan kewajiban agama. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan, yaitu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, solidaritas sosial, yaitu mempererat tali persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Yang terakhir, pengurangan kriminalitas. Yang ketiga ada bagi ekonomi, seperti distribusi kekayaan, stimulasi ekonomi, dan investasi sosial. Hikmah zakat, dimensi spiritual dan dimensi sosial. Zakat bukan hanya transaksi finansial, tetapi juga memiliki hikmah yang penting untuk sosial di kehidupan manusia, seperti di dimensi spiritual, yaitu ketaatan kepada Allah. Zakat adalah bentuk ibadah dan pengakuan atas kekuasaan Allah sebagai pemilik sejati segala harta. Penyucian diri, membersihkan harta dari sifat pikir, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Yang ketiga, rasa syukur, yaitu mengingatkan muzaki untuk bersyukur atas nikmat harta yang diberikan Allah. Yang keempat, mengembangkan akhlak, menumbuhkan rasa empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Sedangkan di dimensi sosial ada keadilan sosial, yaitu mengurangi kesenjangan antara si kaya dan miskin, menciptakan masyarakat yang lebih adil. Yang kedua, memperdaya masyarakat seperti dana zakat dapat menjadi modal bagi fakir miskin untuk memulai usaha atau mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, stabilitas sosial, yaitu meminimalisir potensi konflik dan kecemburuan sosial akibat disparitas ekonomi. Yang keempat, peran sosial harta mengingatkan bahwa harta memiliki fungsi sosial dan bukan hanya milik pribadi. Tentang pengolahan zakat modern. Meskipun memiliki potensi besar, pengolahan zakat di era modern menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan dampaknya. Yang pertama, kesadaran dan edukasi. Seperti masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya zakat, jenis-jenisnya, serta cara perhitungan yang benar. Diperlukan edukasi yang lebih masif dan inovatif. Kedua, data dan validasi mustahik. Seperti akurasi data mustahik seringkali menjadi kendala sehingga penyaluran zakat tidak selalu tepat sasaran. Diperlukan sistem pendataan dan validasi yang lebih canggih. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu kepercayaan publik sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat. Laporan yang jelas dan mudah diakses menjadi kunci. Yang keempat, digitalisasi dan inovasi. Yang kelima, regulasi dan koordinasi. Kesimpulannya dan ajakan berzakat adalah zakat adalah lebih dari sekadar kewajiban yang menjamin keadilan sosial, membersihkan harta, dan menumbuhkan solidaritas. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Setiap harta yang dizakatkan adalah investasi akhirat dan pilar untuk kesejahteraan umat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.